Halo, hari ini kita akan belajar mengenai lensa cembung ya. Dalam hal bagaimana cara membuat lukisan atau melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Pada video-video terdahulu kita sudah pernah membuat bagaimana cara melukis pembentukan bayangan pada cermin datar, kemudian cermin cekung itu yang macam-macam yang banyak ya. Dan cermin cembung yang cuma satu, yaitu maya tegak diperkecil. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat lensa cembung, dan lensa cembung ini modelnya mirip dengan cermin cekung dalam arti sifat bayangannya macam-macam. Tapi kalian mesti ingat ya, kalau namanya cermin itu pemantulan, tapi kalau lensa cembung adalah pembiasan atau pembelokan cahaya. Ingat, pembiasan adalah peristiwa yang muncul ketika cahaya melewati batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Dalam hal ini ada udara dan juga ada lensanya. Kan lensa itu kaca ya. Lensa itu kan benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung. Kalau kayak gini ya lensa cembung. Untuk menggambarkan lensa cembung, kita tidak perlu membuat lengkungan seperti ini, karena pembiasan terjadi pada bagian tengahnya. Jadi kita akan kasih simbol seperti ini ya, panah seperti ini, terus kita kasih tanda plus. Berarti sudah tahu bahwa ini adalah lensa cembung. Nah, sebelum kita bisa menggambar, kita perlu mengenal 3 buah sinar istimewa yang melewati lensa cembung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibelokkan atau dibiaskan menuju fokus. Nah, ini mau F1 mau F2 nggak masalah. Kalau saya biasanya fokus aktif disebut F1. Tapi kalau mau di sini disebut F2 juga tidak masalah. Yang penting adalah sebelah sini benda, sebelah sini bayangannya, gitu aja. Kemudian cahaya yang melewati pusat lensa akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Yang ketiga itu kalau ada sinar datang melalui fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini yang penting itu kita pakai sinar 1 sama sinar 2 sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Ya, jadi sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus, dan sinar menuju pusat lensa akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Itu aja kita sudah bisa menyelesaikan semua soal menggambar atau melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Dan untuk soal pertama kita akan bahas bagaimana kalau benda ditaruh di belakang 2F di sini. Oke, yang pertama kita akan pakai sinar 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibelokkan atau dibiaskan, oke, pas ya, menuju fokus atau dibelokkan menuju fokus. Oke, ini udah cukup sama. Ingat yang ini yang di sumbu utamanya ya. Oke, seperti itu. Kalau namanya berkas sinar, kita tambahkan dengan arah panahnya ya. Kemudian kita pakai sinar yang kedua, yaitu sinar menuju pusat lensa tidak akan dibiaskan, hanya akan diteruskan begitu saja. Oke, seperti ini. Ininya biar nggak ruwet di sini aja. Nah, kalian lihat ini ada potongan ya. Ini ada potongan, lihat. Kita nyari potongan ini loh. Potongan ini adalah letak bayangannya. Kita ambil yang di persis potongan, tarik ke atas, lurus. Kita warnai beda. Gitu ya. Dan tidak lupa kita kasih panah. Nah, ketemunya kayak gini. Nah, sifat yang seperti ini apa? Di belakang lensa itu dia sifatnya adalah nyata, jelas-jelas dia terbalik, jelas-jelas dia diperkecil, dan dia ada di, kalau mau ditambahin, ada di ruang 2 yang sebelah sini gitu ya. Tapi kalau kalian nanti ini biasanya nggak ditanyain ya, gitu aja deh. Nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang ada di antara F dan 2F bendanya? Ya, caranya juga sama gitu. Oke, kita bikin dulu sinar datang sejajar sumbu utama. Terus kita belokkan ke fokus juga. Jadi caranya semuanya sama.
Jadi kalau soal gambar-gambar menurut saya ini yang paling gampang. Dan kemudian juga menuju pusat kelengkungan cermin. Kok pusat kelengkungan cermin? Pusat lensa. Ke pusat lensa dia tidak mengalami pembiasan, melainkan hanya diteruskan begitu saja. Kita kasih dulu berkas cahayanya, jangan lupa. Sini aja deh. Biar lebih rapi dari gambar yang pertama tadi. Di mana letak bayangan itu perpotongan, lihat. Ya, ini nggak ngawur ya. Ya, saya sedih kalau lihat anak-anak kerjain kayak gitu. Udah tahu ada garis kemana tiba-tiba tarik ke sini gitu. Bukan kayak gitu, ini ada potongan nih sini. Oke, bayangannya kita kasih warna merah aja ya, biar berbeda. Tuh, prinsipnya sama ya. Bahkan lebih gampang loh dari yang sebelum-sebelumnya. Tuh, jadi apa sifat bayangannya? Di belakang lensa itu nyata. Kalau cermin tuh yang di depan cermin baru nyata ya. Nyata, jelas-jelas dia terbalik karena ada di bawah sumbu utama kan. Dan dia diperbesar. Nah, sekarang bagaimana kalau benda ada di antara O dan F atau di ruang 1? Caranya masih sama. Kita bikin dulu sinar sejajar sumbu utama. Kemudian kita belokkan sinarnya ke fokus juga. Ke fokus seperti ini. Kemudian sinar yang berikutnya adalah sinar datang ke pusat lensa, tidak akan dibelokkan. Tapi kayaknya nggak ketemu ya, jangan khawatir. Ada lanjutannya. Ini kita bikin dulu berkas sinarnya, arahnya. Nah, kalau nggak ketemu gimana? Kita bikin perpanjangan aja ke belakang sana. Ntar kita lurusin dulu ya, pastiin sama sambungannya dan dia sejajar kayak gini misalnya. Nah, untuk yang model ini kalian jangan pikirin dia nanti jatuh di mana gitu ya. Yang penting kita cari perpotongannya. Oke? Seperti ini sudah perpanjangannya. Terus langkah berikutnya adalah kita bikin putus-putus. Kecil aja nih. Kita bikin putus-putus. Kenapa? Karena ini merupakan sinar perpanjangan. Jadi kalau setiap kali sinar perpanjangan ya pasti putus-putus. Nanti akan pasti maya gitu loh. Nah, yang ini juga kita bikin juga sambungannya gitu ya. Pastiin dia searah dulu ya. Cukup. Bikin putus-putus karena merupakan perpanjangan. Nah, ini ya bagian yang ketemu ya. Bagian yang ketemunya ini adalah posisi dari bayangan yang kita cari. Nah, gini. Seperti ini. Terus jangan lupa ini juga karena sinar merupakan bayangan maya, kita ambil putus-putus juga karena kan juga dia perpanjangan dari sinar bias kan. Jadi kita kasih putus-putus. Pokoknya yang perpanjangan itu putus-putus. Sampai lupa ngasih warna merah ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, bagaimana kalau ada di 2F? Sama caranya sama. Sinar sejajar sumbu utama, bikin dulu. Kemudian kita lanjutkan sinar itu dibelokkan ke mana? Ke fokus ya. Ke fokus. Ya. Kalau bikin di software kayak gini ada kemungkinan nanti sedikit meleset sedikit ya. Tapi kalau kamu bikinnya pakai penggaris di buku tulis, menurut saya jauh lebih gampang. Ya, untungnya dia melesetnya sedikit sekali.
Oke, kita lihat dia di sini. Oh, pas ya. Kurang lebih pas lah. Oke. Loh kok numpuk di situ? Iya, kayak gitu. Maksudnya dia nanti akan ketemu bayangan di sini. Oh, lupa berkas sinarnya ya. Ini penting. Karena menunjukkan arah sinar. Jadi bagaimana nih kalau kayak gini sifatnya? Oh, ini nyata. Ini terbalik. Dan sama besarnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yaitu kalau bendanya di F2. Nanti ini bikinnya kalau misalkan kamu dapat tugas di F2, itu nanti cara ngerjainnya kayak yang di ruang 1. Jadi kayak perpanjangan, cuman nanti hasilnya tetap aja nggak ketemu. Ya, karena bayangannya nanti tidak ada atau ada yang nyebut terbentuk di tempat tidak berhingga. Ya sama aja, nggak ada gitu aja. Dan ini tugas untuk kalian, lukislah pembentukan bayangan untuk benda setinggi 1 cm. Jadi di semua soal nanti tinggi bendanya 1 cm dan lensa cembungnya fokusnya 1,5. Jadi maksudnya gini, nanti untuk semua soal tinggi bendanya 1 cm sedangkan jarak fokusnya 1,5. Berarti gini ya, ini 1,5, ini 1,5, ini bebas, bablasin aja. 1,5, ini kesini 1,5, bablasin. Untuk 4 soal yang berbeda. Oke, sekian pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.